Manhattan di New York ditukar dengan Pulau Ran di Maluku. Inggris dan Belanda sepakat untuk menukar Pulau Ran di Maluku dengan Manhattan di Amerika Serikat, karena di pulau kecil di Maluku tersebut ditanam buah emas yang melimpah. Kamu pasti tidak asing dengan Manhattan, daerah elite di New York City yang mahal dan gemerlap. Namun, apakah kamu tahu tentang Pulau Ran? Versi lain, pulau terkecil di Kepulauan Banda di Maluku. Memang Manhattan jauh terkenal dibanding Pulau Ran. Tak cuma lebih terkenal, Manhattan juga lebih berdenyut, lebih modern, dan lebih maju. Di sini terdapat banyak gedung pencakar langit menjulang, pusat bisnis dunia, dan kantor-kantor organisasi internasional. Sedangkan Pulau Ran, sepertinya hanya penikmat sejarah yang mengenalnya. Namun, 350 tahun lalu situasinya tidaklah demikian. Pulau Ran adalah pulau yang kaya akan pohon pala, rempah-rempah yang sangat mahal di dunia barat, yang mahalnya bersaing dengan harga emas. Keharuman Pulau Ran, pulau dengan panjang 3 km dan lebar kurang 1 km tak sebanding dengan New Netherland, kini disebut Manhattan. Pulau kecil di sebelah selatan ujung sungai Hudson di benua Amerika, yang dikuasai Belanda pada tahun 1624. Saat itu Pulau Ran dikuasai Inggris. Belanda dengan VOC-nya yang ingin menguasai monopoli rempah-rempah di Kepulauan Banda, tidak suka dengan penguasaan Inggris atas Pulau Ran. Mereka pun berperang beberapa kali, sebelum akhirnya berdamai dengan menandatangani perjanjian atau Traktat Breda. Isi Traktat Breda itu adalah Belanda dan Inggris sepakat melakukan tukar guling. Belanda bersedia melepas New Netherland di Amerika dan menyerahkan kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan Pulau Ran kepada Belanda. Penguasa Inggris kemudian mengubah nama New Netherland menjadi Manhattan dan bersama 4 daerah, lazim disebut borough di sekitarnya, kawasan itu dinamai New York. Seiring waktu, tukar guling Manhattan dan Pulau Ran itu dianggap sebagai kesepakatan pertukaran terburuk dalam sejarah, utamanya bagi Belanda. Sebab Belanda tak lama kemudian kehilangan dominasi monopoli rempah-rempahnya di Maluku, sementara Manhattan di New York berkembang pesat menjadi pusat ekonomi dunia di abad modern. Perjanjian atau Traktat Breda atau Treaty of Breda adalah salah satu penggalan sejarah dunia paling penting. Karena itulah pada Minggu, 22 Oktober 2017 digelar peringatan 350 tahun Traktat Breda di Pulau Ran. Peringatan perjanjian antara Belanda dan Inggris tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti 350 tahun Treaty of Breda oleh Dubes AS Joseph R. Donovan, Menteri Susi Pujiastuti, Sekda Maluku Hamin bin Tahir, dan Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri. Dubes Donovan merasa sangat terhormat dapat menginjakan kaki di Pulau Ran yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu. Ini sebuah kehormatan besar bagi saya dapat hadir di pulau penuh kenangan akan perjuangan masa lalu dalam perebutan rempah-rempah dan mengubah peradaban dunia, kata Donovan seperti dikutip dari Antara. Kepulauan Banda terutama Pulau Ran, ujar Dubes Donovan, memainkan peran sangat penting dalam sejarah dunia. Dia menyebut ratusan tahun lalu, mata seluruh dunia terarah pada Pulau Ran karena kekayaan rempah-rempahnya berupa pala. Perjanjian Breda adalah perjanjian damai yang ditandatangani oleh Inggris dengan 3 lawannya dalam Perang Inggris-Belanda kedua, yaitu Belanda, Prancis, dan Denmark-Norwegia. Perjanjian ini ditandatangani di kota Breda, Belanda, pada 31 Juli 1667. Sebelum 1667, Inggris dan Belanda terus berselisih yang didominasi oleh masalah perdagangan. Meski tidak mampu mengatasi konflik tersebut sepenuhnya, perjanjian Breda mampu meredakan ketegangan di antara dua negara. Ketegangan dapat diredakan karena salah satu isi perjanjian Breda menyatakan bahwa Inggris dan Belanda sepakat untuk menukar Pulau Ran di Maluku dengan Manhattan di Amerika Serikat. Selain itu, perjanjian Breda juga menandai dimulainya aliansi antara Inggris dan Belanda yang berlangsung selama 1 abad. Perjanjian Breda dilatar belakangi oleh persaingan perdagangan yang memanas, yang juga memicu Perang Anglo-Dutch Inggris-Belanda kedua. Hal ini diperparah dengan langkah Raja Charles yang mendirikan Royal African Company RAC pada 1660 untuk menyaingi Belanda di Afrika Barat. Pasalnya, kala itu Belanda tengah mendapatkan keuntungan besar lewat monopoli rempah-rempah VOC di Asia. Perselisihan antara Inggris dan Belanda juga disebabkan oleh perebutan Pulau Ran di Maluku yang menjadi produsen pala terbesar sejak awal abad ke-17. Pada 1664,
Inggris berhasil menduduki Pulau Ran, tetapi kembali diusir Belanda dengan cara menghancurkan perkebunan. Tidak lama kemudian, Inggris merebut New Netherland, yang sekarang dikenal sebagai New York, dari Belanda. Di samping itu, juga terjadi persaingan perdagangan di Atlantik antara Belanda dengan Inggris, Spanyol, Denmark, Swedia, dan Portugal. Pada akhir 1666, kondisi keuangan Inggris mulai berantakan. Sebaliknya, ekonomi Belanda perlahan pulih dan utangnya pun menurun. Kendati demikian, Belanda masih terbayangi oleh biaya perang yang sangat mahal. Pada titik ini, baik Inggris ataupun Belanda sama-sama menginginkan perdamaian guna menghindari kerugian lebih lanjut. Pada Oktober 1966, Raja Charles membuka diskusi dengan Belanda. Namun, Belanda menolak hadir apabila Prancis tidak terlibat. Pada akhirnya, setelah negosiasi yang alot, perundingan pun dilakukan antara Inggris, Belanda, Prancis, dan Denmark-Norwegia pada 31 Juli 1667 di kota Breda. Berikut ini beberapa isi dari Perjanjian Breda. 1. Dibentuk aliansi militer terbatas yang mewajibkan kapal yang berlayar di jalur yang sama untuk saling membela melawan pihak ketiga. 2. Belanda mendapatkan Pulau Ran, sementara Inggris mempertahankan New Netherland yang terbagi menjadi New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, dan Delaware. 3. Tidak ada ganti rugi yang dapat dikenakan atau hukuman yang dijatuhkan. 4. Semua tawanan wajib dikembalikan tanpa uang tebusan. 5. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak saling melindungi pemberontak. Perjanjian Breda juga memuat perjanjian lain antara Prancis dan Denmark. Isinya hampir mirip dengan perjanjian Inggris-Belanda, di mana tidak ada ganti rugi yang perlu dibayarkan. Setelah perjanjian Breda ditandatangani pada 31 Juli 1667, surat perjanjian dikirim ke masing-masing negara yang terlibat untuk diratifikasi. Proses ratifikasi baru selesai pada 24 Agustus 1667 dan diikuti dengan perayaan publik di Breda. Dengan bertukar New Netherland dan Pulau Ran, perjanjian Breda dapat menghapus dua permasalahan utama yang sejak lama tidak dapat diatasi Inggris dan Belanda. Selain itu, perjanjian Breda menjadi titik di mana Inggris dan Belanda mulai memandang Prancis sebagai ancaman yang lebih besar daripada satu sama lain.